Misalnya saja telepon. Saya ingat zaman saya kecil, zaman Pak Setioso kecil, itu kalau mau telepon, itu nggak bisa seperti Anda bayangkan tinggal angkat handphone begitu mudah ya. Telepon itu kita harus ke suatu counter, itu very luxurious kalau punya sendiri di rumah. Biasanya di tempat-tempat umum, di warung atau di mana ya. Kita datang lalu kita dial satu angka, nyambungnya ke operator. Lalu ke operator itu kita bilang, tolong sambungin ke nomor, kita sebutin nomornya. Lalu kita taruh lagi, kita tunggu. Nanti dia yang kontak, baru dia kering lagi ke telepon ini, baru kita angkat, baru kita nyambung ke orang yang kita mau bicara. Bapak-bapak sudah siap? Sudah siap, baik. Please place your hand on the scanner. Johan Arias Setioso, President Commissioner of BCA. Yahya Setiatmadja, President Director of BCA. Surisno Prima, Director of BCA. Access granted. Welcome to BCA Young Community Conference 2019. Ayo, come on. Let's go. Wah. Hello, good morning, Hakya. Morning, Pepper. How are you today? Awesome, sir. We have a lot of audiences here today. Yes, Pepper. Can you tell me why are they here? Of course, sir. They are the young generation of BCA customers, and some of them have already joined BYC. What is BYC? BYC stands for BCA Young Community, a business community for the young generation of BCA solitaire and prioritas with a maximum age of 35 years old. I see. But it's not a BCA solitaire or a prioritas? If you are not a BCA solitaire or prioritas, you still can be a BYC member if one of your parents is a BCA solitaire or prioritas. Fortunately, my dad is a BCA solitaire, so I can be a BYC member. Oh, okay. Siapa nama bapakmu? My dad is Armand Molina. I meant Armand Hartono. Oh, hampir salah dia bilang Arman Maulana, orang Arman Hartono. You can join BYC then. Anyway, do you know why they are here? They are attending our event, BCA Young Community Conference 2019. Tell us about it. BYC Conference is an annual event of BCA for the member of BYC, and for the first time being held in this 2019. There will be some speakers that are really capable to share some insight for us aligned with the conference theme, the unexpected new wave of technopreneurs. Sounds great. Will you join the event? Of course, I will. My dad is Armand Molina. Oops, Armand Hartono. Great. Sit, tighten your seatbelt and enjoy this day. Please.
Okay, sir. Ya, that's teknologi. Terutama saya boleh sapa perwakilan dari SDM, Menteri SDM, Pak Yonan berhalangan hadir. Juga mungkin Ibu Deni dari perwakilan Pak Muldoko. Pak Muldoko juga kebetulan ada mendadak rapat di istana, jadi nggak bisa hadir. Namun beliau mewakilkan wakil-wakilnya. Saya boleh sapa preskom kita, Pak Setioso, rekan-rekan direksi, dan khususnya manajemen BCA yang hadir dan teman-teman semua BYC BCA, dan saya dengar udah ada yang dapat jodoh katanya, nggak tahu benar kan. Thank you for coming untuk pagi hari ini. Tolong diingatkan ya, saya kalau ngomong suka keterusan, jadi pada waktu kita harus disiplin, dikasih tanda aja ya. Nah, sekedar mengenai teknologi ya, kalau kita lihat tadi, saya awalnya ngomong Inggris, begitu saya ngomong siapa nama bapakmu, dia langsung bingung gitu. Arman Hartono bilang Arman Maulana katanya, salah ya. Nah, saya diminta membawakan satu topik kepemimpinan di era digital. Sebenarnya leadership-nya sendiri intinya sih tidak ada perubahan yang drastis. Hanya tools untuk mencapai itu yang mungkin perlu berbeda, karena lingkungan dan habitat yang harus kita hadapi memang berbeda situasi. Saya ambil contoh yang simple saja dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya saja telepon. Saya ingat zaman saya kecil, zaman Pak Setioso kecil, itu kalau mau telepon, itu nggak bisa seperti Anda bayangkan tinggal angkat handphone begitu mudah ya. Telepon itu kita harus ke suatu counter, itu very luxurious kalau punya sendiri di rumah. Biasanya di tempat-tempat umum, di warung atau di mana ya. Kita datang lalu kita dial satu angka, nyambungnya ke operator. Lalu ke operator itu kita bilang, tolong sambungin ke nomor, kita sebutin nomornya. Lalu kita taruh lagi, kita tunggu. Nanti dia yang kontak, baru dia kering lagi ke telepon ini, baru kita angkat, baru kita nyambung ke orang yang kita mau bicara. Pembicaranya kan sama, ya mau ngomong apa, sama. Tetapi caranya seperti itu. Kan beda sekali. Sekarang ini kalau mau komunikasi, tinggal mau pakai handphone, mau yang bayar, pakai operator, mau yang dengan WhatsApp, dengan WeChat, dengan apa, bisa phone call, bisa video call, bisa chatting bahkan. Instead of kita ngobrol, kalau dulu surat ya, kalau saya ingat masih masa remaja, kalau kirim surat ke pacar atau ke teman gitu ya, mungkin 2-3 minggu baru dibalas gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sangat instan, sangat cepat sekali. Karena dulu saya ingat, dulu pernah pacaran dengan orang Medan, aduh nunggu lama banget. Kirim ke sana surat ya, balikannya sebulan lagi baru balik, aduh udah basi gitu ya sebenarnya ya. Nah tapi sekarang kan very instant. Sebenarnya komunikasi intinya sama, tetapi caranya tuh lebih instan, lebih cepat dan luar biasa. Nah, kalau filosofinya leadership ya tergantung unit yang Anda kelola. Small, agak besar, lebih besar, lebih besar. Anda semua ini young generation, beda-beda. Ya, background Anda. Anda mau bikin yang kecil-kecil karena passion Anda di situ. Mungkin orang tua Anda mempunyai bisnis yang besar sekali, tapi Anda passion tidak di situ. Anda mau start dengan sesuatu yang betul-betul gue banget. Bisnis papa gue beda banget. Gue nggak suka, gue suka yang ini. Nah, Anda mulai dari yang kecil. Atau Anda juga mungkin ada passion lain. Wah, ini bisnis orang tua saya cukup berkembang, tetapi kok gayanya gaya lama. Saya mau change kebiasaan-kebiasaan yang ada menjadi sesuatu yang lebih market friendly, lebih sesuai dengan keadaan, dan mau mendapatkan suatu perubahan untuk kemajuan. Nah, versinya pun beda-beda. Ada yang middle size mungkin, agak small sedikit, ada yang besar. Ada yang bahkan ya, kalau kita lihat, order seperti Pak Arman,
Beliau owner, tetapi mau masuk dalam manajemen. Ini beda lagi, cara leadershipnya beda lagi ya. Jadi Anda tidak ada satu obat yang bisa mengcover semua. Maka saya hanya akan menyampaikan prinsip-prinsip leadership itu yang paling penting. Karena Anda tentunya akan menyesuaikan. Tidak semua Anda akan menjadi suatu perusahaan yang besar sekali mungkin. Tidak juga Anda hanya yang kecil lama-lama bisa menjadi besar ya. Tetapi beberapa prinsip yang utama yang perlu kita sampaikan, terutama prinsip manajemen adalah working through others. Ya. Perlu kita mendalami details, bukan berarti kita tidak tahu details. Tetapi kalau saya selalu ya mengatakan leader itu adalah orang yang bisa mensinkronize semua tim-tim yang ada yang report to him dan memberikan guidance yang jelas ke depan, memberikan arahan ke depan, apakah short term, middle term, atau long term. Memang sekarang ini agak beda. Saya sendiri pendidikan di akuntansi. Dulu saya sangat percaya namanya 10 years plan, 5 years plan, 3 years plan. Wah, kita betul-betul secara serius membuat skenario untuk long term plan. Karena perusahaan kalau nggak ada long term plan mau jadi apa? Tetapi makin sekarang, ya bukan berarti kita harus meninggalkan fenomena itu. Tetap harus punya tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Tetapi the real management itu adalah bagaimana you memanage day-to-day operation yang terjadi. Apa perubahan-perubahan yang terjadi yang Anda harus hadapi. Bisa minggu depan, bisa besok, bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Makin maju teknologi, perputaran ini semakin cepat. Sehingga kalau Anda terlalu fokus kepada 5 years, 10 years, Anda spend too much ya, bukan enggak sama sekali. Too much time pada itu, maka setiap 1 minggu akan kerja lagi. Karena bisa saja seminggu, 2 minggu, apalagi begitu lihat ada Twitternya dari si Donald Trump, itu suddenly all the plan bisa change. 1 week, bukan 1 week, 1 night. Dan next week dia tweet lagi, bisa berubah totally, balik lagi. Jadi itu kayak gergaji. Ya, itu gergaji, benar-benar gergaji. Itu yang dialami dunia saat ini. That's era digital yang memang hebat, instan, cepat. Tapi yang di Twitter itu langsung menyebar detik itu, besok pagi reaksinya market sudah reaksi luar biasa. Jadi saat ini prinsipnya nggak berubah, tetapi how you behave dan bagaimana Anda meng-approach itu yang penting. Nah, kembali kepada tim. Waktu saya setengah jam, jadi saya coba ringkaskan. Coba kita lihat page pertama yang ada 6Ds. Ini hanya untuk menggambarkan perubahan-perubahan apa yang terjadi saat ini. Karena sebelum kita menjadi seorang leadership, entah di mana Anda berada, lapangannya, situasinya Anda harus tahu, dan bukan hanya Anda yang tahu. Anda adalah second generation. Try to tell your senior. Senior itu bisa papa mama Anda, bisa juga manajemen senior di tempat Anda bekerja, di mana-mana. Nah, ini adalah basic perubahan-perubahan. Kalau kita lihat audio jadi video, sekarang dengan adanya teks, image, foto, dulu cepret, kita nggak tahu hasilnya, tunggu diproses, sudah dicetak, baru kita lihat, oh, wah ternyata kok jelek nih. Pengen ulang lagi, udah di Jakarta, waktu foto di Bali gitu kan. Udah nggak bisa di rewind. Kalau sekarang semua digital, langsung ngecek, begitu jelek langsung delete, jelek langsung delete. DNA juga kita lihat dari model-model tradisional menjadi sekarang semuanya tersaji dalam bentuk lebih concise. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau foto-foto kita kan dulu nggak tahu Anda masih pernah mengalami, mungkin waktu Anda kecil ya, masih ada ini. Begitu lama prosesnya, mahal, terbatas. Kalau sekarang kan cepret, tinggal delete ya, yang bagus Anda pilih gitu kan. Bisa di cropping lagi ya. Anda naksir nih.
Waktu dulu nih, coba waktu SMA dulu, grup bareng, cewek-cewek gitu, sama laki, sama satu kelas lah tuh. Terus Anda naksir satu orang, fotonya tinggal di cropping, tek nempel ada 2, pasang di Facebook. Gue udah tembak si ini katanya gitu kan. Oh. Nah, disruptif kita lihat sekarang teman-teman KKB lagi rada pusing, omset penjualan mobil kok turun terus. Adanya Uber, adanya Grab. Sekarang Uber di Jakarta udah nggak ada, adanya Grab. Kemudian ada juga pilihan taksi macam-macam ya. Sehingga itu membuat lebih efisien, lebih cepat, disruptif daripada taksi. Sehingga ada perusahaan taksi yang bangkrut juga. Facebook, kalau kita lihat mereka luar biasa tanpa ada suatu tulisan-tulisan. Kalau koran setengah mati cari konten. Sehingga begitu banyak wartawan harus memburu informasi. Kalau di sini enggak, masing-masing jutaan orang taruh dan orang sesuai dengan kelompok mereka suka gitu ya. Kemudian ini, dulu kan kita mau dengerin kaset apa kan mesti bayar. Toko kaset dengerin lagu. Sekarang semuanya bisa free. Ya, begitu mudah. Dematerialize. Jadi dulu yang saya bilang surat, telepon, bahkan peta. Jadi kalau dulu kita mau kemana gitu, di rumah biasa suka ada peta. Kita lihat dulu jalan ke situ. Sekarang semua ada di Waze, ada di Google, semua ada. Jadi ini adalah 6Ds yang disruption. Next. Nah, ini secara umum kalau kita lihat. Suatu organisasi dulu biasanya strukturnya seperti ini. Ada big boss, ada yang not directly staffing line, ada yang langsung direct line ya. Nah, tapi sekarang ini kalau kita lihat begitu interaktif, yang kita harapkan karena apa? Kecepatan informasi, data dan lain-lain itu harus bisa di-share di suatu kelompok yang lebih mobile, agile, mobile. Nah, Pak Arman memperkenalkan di BCA Scrum Team, sehingga begitu banyak teman-teman kita yang bekerja dalam kelompok-kelompok yang sangat efisien dalam menghasilkan produk-produk yang siap untuk ke nasabah. Ya. Dan ini semua akan bekerja dalam suatu platform. Jadi kita udah biasa. Sebenarnya platform itu adalah gaya lama juga. Namanya aja platform. Kalau dulu namanya apa? Pasar. Coba Anda lihat. Pasar basah, pasar kering. Itu semua pedagang-pedagang datang, lalu yang butuh produk datang ke situ. Mereka bisa pilih produk-produk di situ. That is platform sebenarnya. Nah, cuman bedanya itu di virtualize. Ada teknologi. Sehingga kita ada misalnya Happy Fresh. Happy Fresh sama juga kayak kita belanja ke macam-macam supermarket. Tokopedia menyediakan begitu banyak merchant-merchant digabung. Jadi unlimited dari segi lokasi. Kalau gaya lama, pasar itu terbatas. Hanya di sekitar situ, konsumer juga. Mungkin konsumer di sekitar tempat itu. Tetapi dengan ada teknologi, maka ini terbuka. Travel. Dulu travel, sekarang ada tiket.com. Ya, saya sebutkan tiket.com aja, kebetulan ada Pak Martin. Soal yang lain saya nggak sebut ya. Supaya ada promosi dikit Pak ya. 4 jam bisa refund 100% daripada promo dikit. Nah, itu adalah sebenarnya perubahan yang cukup drastis antara fisik dengan virtual. Dan sebagai leader kita juga harus memahami perubahan-perubahan seperti ini, dan saya yakin Anda yang maksimum 35 tahun pasti sebenarnya familiar. Cuman ini kan perlu ditularkan ke lingkungan Anda yang masih tanda petik kolonial, ya, supaya mereka juga bisa berpikir secara milenial. Tidak mungkin kolonial menjadi milenial. Kayak Pak Setioso saya, nggak mungkin kita punya time tunnel membalikan waktu menjadi muda lagi. Yang bisa hanya cuman casingnya doang. Nah, casing ya oke, tapi dalamnya juga penting harus di-restore. Jadi di-restore lagi sehingga mekanisme kolonial itu sedikit-sedikit ada influence dari milenial, tapi kebijakannya tetap harus dipertahankan. Itu yang mungkin milenial harus banyak belajar.
kebijakan. Ya, itu yang tidak bisa dipelajari. Anda akan alami pada saat Anda menjalani kehidupan, pada saat Anda menjalani kepemimpinan, itu akan ada. Jadi kepemimpinan bukan hanya pinter, baik, tetapi bagaimana bisa mensinkronis. Tadi saya agak keputus sedikit. Jadi filosofi saya sebagai leader itu seringkali saya sebutkan sebagai dirigen. Dirigen itu harus bisa tahu lagu-lagu apa, dan itu pun jangan kita sok pinter. Harus lagu ini. Gak bisa. Kita harus open mind, harus menerima masukan. Pak, audiensnya ini, kesukaannya ini, nah kira-kira ini nih produk-produk yang cocok, lagu-lagu yang cocok. Ya. Ayo kita mainkan dalam konser misalnya. Ya. Kalau kita tahu target market mana yang harus kita serve. Kemudian apa yang harus kita tahu? Contohnya satu bank. Bank itu banyak sekali produk-produk layanan, dari mulai produk untuk dijual langsung dan produk-produk yang menjaga reputasi dari bank itu dari segi risikonya, kemudian pricing dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Nah, apakah kita harus menjadi expert semua? Seorang dirigen tidak akan bisa memainkan seluruh instrumen di situ. Nggak bisa. Dia akan kalah kalau diadu jago dengan musician yang memainkan apakah biola, apakah bass ataupun dia nggak akan bisa. Tetapi dia harus tahu nada-nada, kalau ada nada sumbang, kalau ada yang nggak benar, itu harus dia tahu dan harus minta tolong untuk diperbaiki sehingga nadanya sesuai. Yang paling penting adalah lagu itu tidak selamanya cepat, tidak selamanya lambat. Ada kalanya nada-nada itu harus tenang, teduh, tapi ada nada-nada cepat. Nah, sebagai leader harus tahu kapan harus push bisnis dan kapan harus tone down. Jangan against the trend. Ini adalah filosofi. Saya kebetulan cukup lama di treasury bank. Itu adalah filosofi di treasury, follow the trend. Jangan sekali-sekali melawan arus. Ya. Begitu kita mencoba melawan arus, Anda akan habis. Ya. Jadi Anda harus tahu situasi keadaan, apakah ini situasi baik bagi industri Anda, kan Anda beda-beda. Saya nggak bisa generalize bahwa semuanya sama, pasti agak perbedaan. Nah, Anda yang akan memahami, ini situasinya lagi bagus nggak, marketnya lagi bagus nggak, daya beli masyarakat bagaimana, produk ini memang akan tereliminasi dengan yang akan datang atau enggak. Ya, apakah ini sudah cocok dengan selera customer Anda? Hal-hal ini tentu Anda penting sadarkan tim Anda untuk cari tahu. Jangan sekali-sekali zaman era digital take it for granted, complacent. Sehingga Anda pikir, oh, aku udah sukses, sudah seperti ini, sudah hebat, lalu terlena. Ya, kebetulan ada yang namanya Ibu Lena nggak di sini, itu terlena bahaya kalau di situ ya. Nah, kalau terliana masih oke lah gitu ya. Nah, jadi itu beberapa hal ya. Next. Nah, ini kalau kita lihat ya, model lama stability, pengennya stabil, mantep ya, certainty, ada kepastian. Makanya kadang-kadang aneh. Dalam era seperti ini, kadang-kadang ada saja. Menurut saya ini orang yang nggak ngerti dunia mengatakan kita kurang mendapatkan long term target. Target kedepannya apa? Kurang jelas. Loh ya memang nggak akan bisa jelas, siapapun tidak akan bisa memberikan target yang terlalu jelas saat ini loh. Bukan bicara 20-30 tahun lalu ya. Tetapi persiapan ya secara total, tetapi untuk detail pekerjaan itu day to day akan sangat lincah dan akan cepat berubah. Simplicity dan clarity kalau yang dulu ya. Nah, sekarang ini kita sering dengar VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Itu di mana-mana 24 jam terjadi. Bisa langsung mengimpact Anda, bisa juga tidak langsung. Ya. Jadi seperti saya katakan, Indonesia ekonomi secara umum ya, seperti di tail of the dragon. Dragonnya siapa? So far, dragon Indonesia itu masih Cina. Kalau menurut saya ya. Karena apa? Kalau mereka ekonominya bagus,
bisa growth sampai 10-12% ke back to sebelum 2010, kita akan ketarik. Karena apa? Commodities price naik, pertambangan semua naik, jadi kita akan terbawa luar biasa. Dan so far current account deficit kita masih terjadi, kenapa? Karena ekspor kita turun. Kita hebat local consumption, dengan 260 juta luar biasa local consumption. Tapi kalau hanya local consumption yang berkembang, bahan bakunya dari mana? Import. Import itu artinya apa? Spending dollar. Jadi susah mengatasi, kecuali kalau foreign investment masuk. Foreign investment sekalipun harus hati-hati. Kalau mereka masuk untuk produksi dan ekspor itu positif. Tapi kalau mereka masuk bikin pabrik, day one mereka bawa dolar, after that dia import bahan baku dari negara dia. Buntutnya dolar kita juga yang kemakan, karena dia jualannya di local market. Ya, jadi not easy. Jangan gampang menyalahkan pemerintah. Memang situasi saat ini yang sangat rumit dan berat untuk kita hadapi. Ya. Nah, ini keadaannya seperti ini. Next. Ini nanti Anda boleh baca sendiri. Ini filosofi saya. Ini namanya servant leadership, Robert Greenleaf. Saya nggak tahu ini nama samaran ya, namanya Robert Greenleaf. Dia menulis suatu, cuman saya nggak kupas hari ini karena keterbatasan waktu ya. Filosofinya adalah leader itu bukanlah seorang zaman Romawi. Zaman Romawi itu leader naik kuda paling besar, pakai ketopong yang tebal sekali. Dia maju di depan dengan pedang atau tombak dengan whatever, dia akan terus di depan. Anak buahnya membackup dia. Tapi harusnya intinya leadership itu sekarang ini orang yang bisa melihat overview ke depan. Lalu mereka harus juga memanfaatkan, jangan yang strong aja, tetapi yang weak juga harus dimanfaatkan. Ini adalah kenapa? Karena yang old and sick ini kadang-kadang masih punya thinking yang very good. Mereka punya kebijakan. Ini yang harus dipelajari oleh kaum milenial ya. Dan ini tidak bisa dipelajari. Itu akan terbawa dalam kehidupan Anda seharian. Next. Nanti Anda boleh baca sendiri. Ini panjang sendiri soal cerita. Nah, secara umum praktek sehari-hari ini yang kita lakukan. Kalau dulu transactional leadership kamu harus gini. Sepertinya si bos itu udah serba tahu semua, gitu kan? Nah, tapi sekarang ini kita lebih kepada transformational. Ya, kita lihat dulu dia kerjain apa, lalu kita ada diskusi, ada perbaikan, compromise, ya bicara. Mungkin kita harus belajar. Jangan anggap juga sebagai leader itu orang yang paling hebat dan serba tahu. No. Justru leadership atau leader yang baik itu yang selalu mau belajar dari teman-teman di bawahnya, dengan tim-tim di bawahnya. Itu akan memperbesar wawasan dia untuk ke depan. Ya. Ini kita lihat ke depan leader itu bagaimana, terutama perusahaan-perusahaan seperti di BCA, komposisinya ada masih mungkin baby boomer dan terus sampai ke milenial. Jadi kita harus bisa menjembatani antara teknologi dengan karyawan kita. Encouragement. Kalau BCA sudah punya produk-produk digital yang cukup banyak, bukan produk sebenarnya, it's a feature sebenarnya. Produknya nggak beda, tabungan, payment, hanya itu. Tetapi ada misalnya Key BCA, kemudian ada aplikasi mobile banking BCA, kemudian bisa buka rekening tanpa harus datang ke cabang. Ini kan semuanya ada feature-feature baik. Dengan QR kita kembangkan lagi ya. Nah itu semuanya adalah feature-feature. Nah kita sebagai para pimpinan harus terbiasa juga menggunakan itu. Makanya saya terus menganjurkan kepada teman-teman pimpinan, baik wilayah, divisi, cabang, untuk terus mencoba. Bahkan bukan hanya produk BCA, coba. Misal kita belanja di Tokopedia atau Blibli ya, di sini ada Pak Martin, jadi belinya Blibli. Sama tiket.com ya, pesan sendiri, jangan main suruh sekretaris, coret saya mau ke Bali sana. Bulak-balik, percaya. Dulu saya begitu. Kalau mau ke mana gitu ya, bilang sekretaris, ntar dia kasih airline-nya nggak cocok, jamnya nggak cocok, bulak-balik. Nah sekarang enak, saya tinggal lihat tiket.com, meskipun nggak langsung beli kadang-kadang ya dari situ, tapi kita langsung bisa tahu, oh ini yang jam-jamnya cocok.
sekalian bisa ngecek kalau transit time jangan sampai yang ambil yang 50 menit nih. Pengalaman, karena saya share aja. Kadang kan mau main cepat, main pencet aja padahal nggak lihat transit 50 menit itu nggak cukup. Bagasi bakal ketinggalan tuh biasanya ya, biasanya. Jadi harus kita pilih sendiri, capek sedikit tapi cepat. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Next. Ya, saya pikir ini adalah komposisi dari karyawan sendiri. Ini kebetulan di BCA, jadi saya mungkin nggak applicable kepada teman-teman karena mungkin latar belakang Anda berbeda-beda, mungkin Anda dari small team atau medium team atau yang besar ya. Ini di skip aja. Masalah waktu juga harus, ini juga di skip aja deh. Nah, ini aja saya pikir ya. Yang penting di sini ya, tim ya, ada kerjasama tim. Jangan terlalu mengandalkan person ataupun orang. Orang itu dalam satu perusahaan, dalam satu, ya kecuali Anda punya memang. Kalau Anda punya ya Anda sendiri itu nggak bisa tereliminasi. Tetapi cobalah ambil orang dan bentuklah tim, di mana tim itu bisa saling melengkapi, yang kuat dan lemah. Jadi orang yang lemah pasti punya kekuatan somewhere, itu yang coba digali untuk dikembangkan sehingga bisa share ya. Kemudian komitmen, harus betul-betul punya komitmen bersama, integrity, vision, kreatif. Ada satu lagi di sini nggak ada innovation. Nah, innovation kadang-kadang juga bukan innovation dalam arti menemukan listrik. Saya juga nggak tahu, kalau saya baca di Google ya, penemu listrik sebenarnya itu Ampere Michael Faraday. Dia menemukan connection listrik. Dia lahir tahun 1791 kalau nggak salah. 17 loh. Nah, kemudian Thomas Edison, dia yang menemukan lampu. Ya, tetapi orang kalau ditanya listrik, banyak kan bilang Thomas Edison yang menemukan. Padahal dia lahir itu 1847. Jadi sesudah si Faraday sebenarnya. Kalau menurut saya penemu listrik pertama itu si Faraday. Makanya ampere itu masih dipakai kan. Berapa ampere katanya. Karena nama dia Ampere Michael Faraday. Nah, jadi innovation itu adalah suatu penemuan, tetapi lebih kalau saat ini bukan penemuan yang nggak ada menjadi ada, tetapi bagaimana meramu konsep-konsep baru seperti Anda lihat, seperti kalau menurut saya kayak Gojek, ya, tiket-tiket model begitu, Blibli atau lain-lain. Itu adalah suatu inovasi meramu hal-hal lama, tetapi dibuat menjadi penampilan yang baru. Ya. Lalu creativity juga sangat penting. Dalam era seperti sekarang ini penting dikembangkan suatu creativity. Nah, ini karena mengingat waktu, creativity sekalian sebagai penutup, ada satu cerita kreatif. Jadi ada dua pemuda yang ekonominya sebenarnya nggak mampu lah, cuman bisa naik motor juga motor tua. Tapi mereka tuh sering ngedugem juga gitu. Begitu ada duit lebih, pergi dugem, minum-minum di bar. Nah, satu hari yang satu udah datang duluan, dia sendirian minum di bar, temannya datang, ternyata gandeng wanita-wanita cantik ada 5. Yang teman ini bingung, waktu belakangan ya, dia berapa kali dia lihat ada 3-5 wanita cantik. Terus dia tanya di belakang, lu kan sama-sama kayak gua, nggak punya duit, kok bisa tarik wanita cantik? Katanya. Gampang katanya. Gua begitu masuk bar, gua lempar kunci Mercy katanya. Dari kunci motor sebenarnya, tapi ada logo Mercy. Wah, datang 3-5 wanita langsung. Wah, langsung kan. Oh, begitu rahasianya. Akhirnya, oke, next time gua tahu dah. Next time, kebetulan temennya udah datang duluan, udah gandeng 3-5 wanita. Dia baru datang. Dia lempar kunci Ferrari. Nothing happen. Nggak ada yang ngelihat ini Ferrari. Kunci. Dia penasaran juga. Di belakang, di toilet dia panggil. Kenapa lu lempar kunci Mercy
it works katanya. Gua Ferrari loh, nggak bekerja. Lalu kalau masuk bar, itu jaket sama helm Gojek dibuka dulu. Jadi dia masuk di bar itu emang dia lempar kunci Ferrari, tapi dia pakai jaket Gojek sama helm Gojek. Orang tahu ini supir Gojek lempar kunci Ferrari ya. Nah, jadi apa? Creativity is good ya, tetapi harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nggak bisa sembarang kreatif kita lemparkan ke market, nggak dibeli oleh pengunjung. Jadi betul-betul Anda harus berhati-hati di dalam memasuki era digital. Moga-moga sharing. Saya bukan seorang ahli leadership atau apa ya, hanya saya sharing dari pengalaman selama ini saya coba share kepada Anda, mudah-mudahan itu bisa berguna. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, Pak Yahya, mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung, Pak Yahya, karena tentunya karena kita bersama milenial, ini sepertinya tidak lengkap kalau kita tidak wifi bareng seluruh hadirin yang ada di sini. Boleh ya Pak Yahya ya? Kapan lagi kita wifi bersama Bapak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur dari PT Bank Sentral Asia. Kasih tepuk tangan lagi dong. Yuk, mau wifi sekarang. Kita wifi Pak. Oh dari Bapak aja. Oh dari balik, Bapak, Pak, balik, Pak. wow. Wifi-nya sekarang Pak. Pak, mungkin wifi-nya. kita menghadap. Oke. Oke. Satu ini dulu. Satu ini, oke. Baru. Oke. Ini dibeli dengan handphone yang belinya di blibli.com ya Pak ya? Ya. Boleh satu dari sini ya Pak ya? Ya, boleh. Oke. Seneng banget udah ada di dalam handphonenya ya. Pak Yahya. Terima kasih banyak. Pak. Boleh sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bapak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur.